Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi waktu Indonesia Barat. Selamat menjelang siang untuk Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Indonesia Timur. Untuk pertemuan yang ke-13 ini, kita akan membahas dengan Lutein Rules 1966. Mari kita lihat slide berikutnya. Indicator 12, responsibility under the International Conventional Codes, state minimum stability requirement required by the Lutein Rules 1966. Number 2, state the minimum stability requirement and recommendation of the Intake Stability Code. Number 3, explain the use of the weather criterion. Number 4, demonstrate the use of IMO grain regulation. And the last one, describe the requirement for passenger ship stability after damage. Dalam indikator 12 ini, kita akan membahas tentang Lutein Rules 1966. Pertama-tama kita harus paham dulu peraturan garis muat 1966. Kenapa sampai disebut dengan 1966? Karena konvensi inilah pertama lahir tentang peraturan garis muat yang disahkan oleh PBB atau IMO. Sehingga muncullah yang dinamakan Lutein Rules atau yang dinamakan dengan Lutein Certificate 1966. International Convention of Lutein 1966 adoption the 5 April 1966, entry in force 21 July 1968. Jadi di sini peraturan atau konvensi Lutein 1966 diadopsi pada 5 April 1966. Jadi dikuatkuasakan entry in force tanggal 21 Juli 1968. Sehingga sertifikat internasional itu disebut dengan 1966. Sehingga kalau Anda akan melihat, boleh meminta kepada TED Officer tentang garis muat. Maka di situ ada tertera di kanan atas 1966. Akan diterangkan the one state minimum stability requirement required by Lutein 1966. Article 3, General Provision. Number 1, no ship to which the present convention applies shall be proceed to the sea on international voyage after the date of which the time for the recent convention comes into the force at least has been certified, marked, and provide with the International Lutein
1966 or were appreciated in the International Law Line Certificate in accordance with the provision of the present convention. Yang artinya ketentuan umum, tidak ada kapal di mana konvensi ini berlaku akan dilanjutkan ke laut pelayaran internasional setelah tanggal di mana konvensi ini mulai berlaku, kecuali telah disurvei, ditandai, dan diberi dengan International Law Line 1966 atau di mana sesuai suatu sertifikat pembebasan jalur muatan sesudah ketentuan konvensi ini. Artinya begini, tidak ada satu kapal pun yang berlayar tanpa ada yang dinamakan Law Line Certificate. Tentu kapal-kapal yang berada di atas permukaan laut atau ditandai dan diberikan dengan International License Number 6 di mana sesuai suatu sertifikat pembebasan jalur muatan internal sesudah ketentuan konvensi ini. Artinya bahwa kapal tersebut telah disurvei, ditandai, dan diberi sertifikat. Itu maksud daripada ketentuan umum ini. Jadi di sini Indonesia juga akan campur tangan di dalam daerah Indonesia sendiri, di mana State Minimum Stability Requirement required by Law Line Rules 1966 A tahun 1875 disebut dengan London Act. B tahun 1939 disebut dengan ILLC International Law Line Certificate. C tahun 1966 disebut dengan ICLL International Certificate Law Line. Law Line tersebut di kapal disebut sertifikat SLAR atau lambung timbul. Jadi pertemuan ini akan membahas tentang bagaimana cara meletakkan daripada Law Line tersebut. Tentu Law Line tersebut akan dimunculkan dengan plimsoll mark. Plimsoll mark itu yaitu suatu tanda yang diletakkan di tengah-tengah kapal di kedua sisi kiri dan kanan. Perlu Anda ketahui, memang di dalam Anda mengambil ATT 3 telah Anda ketahui dengan International Convention of Law Line of the 1966 yang disebut dengan tanda plimsoll mark atau yang disebut dengan tanda SLAR. Sebelum Anda melihat dan memperhatikan dan menghitung nanti gambar ini, perlu Anda ketahui latar belakang apa sebab disebut plimsoll mark.
Secara singkat, yang menemukan ini adalah Samuel Plimsoll yang lahir pada tahun 1984. Dia adalah seorang anggota parlemen di Inggris. Tentu dia lahir di Inggris, maka dia temukanlah ini agar kapal itu selamat. Jadi Plimsoll mark ini adalah suatu tanda selar di mana ditentukan kapal berlayar di summer, terus kita di tropic summer, terus di freshwater, tropic fresh, terus berlayar di winter North Atlantic. Jadi di sini telah dibikin ketentuan-ketentuannya. Nanti akan kita bahas dalam board berikutnya. Karena waktu tidak mengizinkan, untuk pertemuan yang ke-13 ini cukup sampai di sini. Anda akan melihat dan membaca dan menelaah video ini. Apabila Anda kurang jelas, Anda boleh menghubungi saya melalui WA group, email, dan telepon. Semoga teman-teman dapat belajar sambil bekerja di laut. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam The Master. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.